Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kita bisa melaksanakan pembelajaran yaitu sujud sahwi, syukur dan tilawah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, perkenalkan sebelumnya nama saya Jumrianto. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sujud sahwi, syukur dan tilawah. Baik, yang pertama adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini berasal dari bahasa saha yashu sahwan, artinya lupa. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abdah, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Hukum dan dalil sujud sahwi ini anak-anak yang perlu kita tahu adalah hukumnya adalah sunnah. Dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Jadi duduk awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang yang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dan duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, adapun sebab melakukan sujud sahwi ini, apa yang menyebabkan kita melaksanakan sujud sahwi ini? Yang pertama adalah sujud sahwi sebelum salam. Nah, jadi kadang-kadang kita lupa mengerjakan sholat sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Yang kedua adalah ragu-ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musalli atau orang-orang yang sholat tapi tidak yakin menghitungan jumlah rakaatnya. Nah, itu yang tadi sebelum salam. Yang kedua adalah sesudah salam. Nah, yang pertama adalah terdapat penambahan jumlah rakaat. Yang kedua adalah terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang ketiga adalah ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, adapun bacaan sujud sahwi ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya maha suci bagi Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu seperti itu bacaannya. Yang kedua adalah sujud syukur. Nah, baik anak-anak, ini perhatikan gambar yang sudah Bapak tampilkan. Mohon diperhatikan, dipahami. Gambar 3.1 ini menunjukkan adalah orang-orang lagi sedang sujud syukur. 3.2 sama. 3.3 itu adalah sholat berjamaah. 3.4 itu berjamaah. Baik, perlu kita ketahui sujud syukur ini apa? Sujud syukur ini menurut bahasa artinya berterima kasih. Sujud menurut bahasa berterima kasih. Sujud syukur adalah yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya ataupun musibah. Artinya, sujud syukur ini
bisa dikatakan kita telah bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, mungkin kabar gembira, ataupun kita terhindar dari musibah-musibah lainnya. Nah, adapun sebab-sebab sujud syukur ini ada 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah nikmat. Nah, nikmat ini ketika kita diberi oleh Allah berupa rezeki apa yang membuat jadi nikmat, masih kita bisa bernapas, itu kita bisa bersujud syukur. Yang kedua, kita bisa dikatakan kita bisa mendapatkan nilai yang baik, lulus, ranking di dalam pendidikan. Itu bisa kita laksanakan sujud syukur. Yang ketiga, terhindar dari musibah. Nah, terhindar dari musibah ini bisa dikatakan semisalkan bisa ketika kita terhindar dari gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melakukan seperti itu. Nah, adapun syaratnya itu adalah yang pertama ada 3 nih, anak-anak. Yang pertama adalah suci. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, adapun rukunnya terdiri ada 6, anak-anak ya. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud. Bacaan sujudnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimus shalihat. Yang keempat adalah duduk sesudah sujud. Yang keenam adalah salam. Yang kelima adalah salam. Yang keenam adalah tertib. Baik, hukum dan dalil sujud syukur ini. Hukumnya adalah sunnah. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Baik, untuk sujud tilawah. Tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Jadi ayat-ayat tersebut yaitu disebut ayat sajadah. Nah, itulah hukum dan dalil sujud tilawah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Hadisnya apa? Dari Ubaidillah, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi, jar Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, adapun sebab-sebab sujud tilawah. Nah, di dalam Al-Quran ayat-ayat sajadah ini terdapat di surah. Yang pertama ada Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf ayat 15, An-Nahl ayat 49-50, Al-Isra 109 dan lain sebagainya. Silakan dilihat di dalam video ini ya, anak-anak ya. Baik, syarat dan rukun sujud tilawah. Syaratnya adalah kita yang pertama itu wajib bersuci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat setelah mendengar dan membaca ayat sajadah. Nah, rukunnya niat melaksanakan sujud itu wajib. Artinya ketika ada rukun kita melaksanakan niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, duduk sesudah sujud atau tanpa membaca tahiyat. Yang kelima adalah salam dan yang keenam tertib. Baik anak-anak, yang terakhir bacaan sujud tilawah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku
bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha menciptakan. Nah, baik anak-anak, inilah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa diambil pembelajarannya dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.